Contoh yang tahu kagak paham, yang gampang dulu dah. Bapak Ibu kalau mau makan baca doa nggak? Mau makan? Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Doa apa tuh? Makan. Kalau mau buka puasa baca doa nggak? Mau buka puasa? Apa doanya? Allahumma lakasum tuh. Yang suruh robah barik lana jadi lakasum tuh siapa? Ini tahu kagak paham nih. Emang Bapak Ibu pernah belajar begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Emang ada kalimat di luar bulan puasa? Kalau nama-namain. Bapak Ibu doa makan mah tetap aja mau bulan puasa, mau di luar puasa tetap barik lana. Ngapa jadi lakasuntuk? Ustaz bulan puasa, bulan berkah tambahin doa apa buang doa? Mestinya tambahin doa apa buang doa? Nah itu dibuang. Yang nyuruh buang siapa? Ini gara-gara tahu kagak paham. Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Lakasumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan tetap barik lana, ngapa jadi lakasumtu? Beduk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Minum batalin. Udah batal, barulah kasumtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi amal huda sabaqal awalima bil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada amma ba'du. Para alim ulama yang kita muliakan, wabil khusus Ustaz Akri, Saibul Bait, Pak Budi, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam saya langsung aja dah. Ada keheranan Allah yang kita tahu tapi kagak paham. Acara malam ini, apa kata Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa sih ente masih kagak percaya aja padahal tahu tentang apa? Ingat, nanti lu bakalan meninggal. Habis meninggal hidup, habis hidup mati, habis mati hidup lagi. Jadi kita ini meninggal dulu baru mati. Meninggal dulu sama apa beda tuh? Sama apa beda tuh? Ini namanya tahu agak paham. Meninggal sama mati mah beda. Kalau mati nggak perlu tahlilin almarhum. Mati sama meninggal jauh beda, karena ayatnya juga beda. Cuman kadang-kadang dijadiin satu. Kalau mati kullu nafsin za'iqatul maut, mati itu. Kata Allah, semua yang punya nyawa mati, semua yang punya nyawa. Pertanyaannya, siapa aja yang punya nyawa? Malaikat punya nyawa nggak? Pak, malaikat punya nyawa nggak? Pernah dengar malaikat mati? Jin punya nyawa nggak? Pernah dengar jin mati? Pernah dengar? Belum ya. Tapi jin sama malaikat bakalan mati nggak? Mati. Kapan matinya? Entar kiamat. Jadi kalau mati bentar bareng-bareng sama jin sama malaikat. Kapan mulainya? Nungguin malaikat yang belum pernah kerja. Karena ada malaikat sampai gini belum pernah kerja. Israfil tuh malaikat belum pernah kerja, Bu. Sampai gini megang doang trompet kagak niup-niup. Untung juga kagak batuk. Kalau megang trompet dia batuk ketiup mati bareng gitu ya. Sekarang belum ada yang mati, baru meninggal. Allah nyatakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kalau sudah sampai batas waktunya nggak bisa mundur. Batas waktu apa? Kontrak. Kita kalau kontrak rumah, kontrakannya habis kudu keluar nggak? Keluar nggak? Pindah nggak? Nah Bapak Ibu, roh di badan kita ngontrak nih. Ngontraknya mau Allah.
Kata Allah, kalau kontrakan roh di badan itu habis, keluar lu roh, pindah. Kemana pindahnya? Ke alam kubur. Berarti rohnya masih ada nggak? Udah mati belum? Belum. Meninggalkan dunia, pindah ke alam kubur lah, masih hidup. Kalau udah mati ngapain lu tahlilin? Ngapain lu haulin? Dia masih hidup. Mana buktinya hidup? Lewat kuburan suruh ngapain? Suruh salam. Kenapa disuruh salam? Dia masih hidup. Ini mau lucu lewat pada salam. Malah babanya disumpahin, nak kurang ajar. Lewat kuburan babanya disumpahin, pang numpang dato, anak bagong mau lewat gitu. Nah kalau lu anak bagong, baba lu babi, kan kurang ajar kan. Berarti almarhum dan almarhumah masih hidup apa udah mati? Lah hidup. Kalau hidup kenapa? Gitu pertanyaannya. Kalau hidup kenapa? Setiap yang hidup pasti makan. Benar. Cuman kasar makanannya kasar, halus makanannya nggak bisa bolak-balik tuh. Ini kita masih hidup gini, kasar apa halus? Kasar, makanannya kasar. Kalau udah meninggal, halus makanannya doa. Babak kita masih hidup, kasar apa halus tuh? Masih hidup? Kasar. Nah datang ke rumah babak, kasih yang kasar. Duit bagi, jangan doa, doa halus. Nggak laku. Datang ke rumah babak, gagah banget doa doang. Mbak, ayo doain banyak duit. Kata babanya, gue bisa itu mah. Gampang. Tapi sebaliknya orang tua udah meninggal, halus apa kasar? Halus, kasih yang halus doa, jangan yang kasar. Datang ke kuburan doa, jangan kembang. Kembang mah kasar, kagak laku. Datang ke kuburan gagah banget, cuman kembang doang sama air mawar 2 bungkus bangka banget. Nyampe kuburan ngoret, habis ngoret buka bungkusan kembang. Ngomong di atas kuburan, Baba, cuman ini yang dapat saya berikan. Jangankan 3 bungkus 2 truk lu siramin kagak bakalan wangi bawa lu. Bener. Habis sabun bunga buka lagi air mawar, siram lagi 2 botol. Jangan ngomong lagi, adem ya Mbak, adem. Kata babanya, apaan adem? Becek 2 botol. Saudara, jadi orang itu udah meninggal masih hidup lah, dia masih makan. Cuman ingat, besok nih kita masuk ke alam kubur, kerja kagak, makan tiap hari. Nah itu yang lu pikirin. Lama-lama habis ya? Lah habis. Nih yang lu pikirin. Yang bawa bekal aja apa habis, apalagi yang gak bawa. Ini yang lu kudu pikirin. Makanya besok lama banget. Makanya sering saya tanya, Pak, Bu, saya sering nanya, jawabnya kudu jujur Pak. Kira-kira pengennya kiamat cepet atau lambat? Jujur. Cepet banget. Lambat ya. Kalau saya pengennya cepet, kalau perlu ntar malam. Kalau ntar malam kiamat saya girang banget. Terima kasih Mbak Allah. Kenapa? Kalau ntar malam kiamat aman. Berarti semalaman di kuburan aman. Yang gue takut gue meninggal kiamat masih 5.000 tahun. Udah lama banget. Lah kalau amal banyak, kalau dikit digebukin mulu malaikat. Andai kata nih besok kita meninggal, kiamat masih 5.000 tahun. Makan apa lu besok? Semua udah habis. Bekal kita udah habis. Tenang kata Nabi. Yang penting di dunia lu kudu imet. Lu kudu nabung. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa tabungannya? Ada 3. Yang pertama sedekahun jariyah. Masih hidup nggak pelit sama sedekah. Tuh, kayak di masjid kita nih. Ya nggak hati-hati kalau hari Jumat alhamdulillah kotak amal lancar. Alhamdulillah di sini mah. Ya kagak mampir-mampir, lancar aja gitu. Ustaz, saya nggak punya duit tapi pengen sedekah. Saudara, kalau sedekah harus pakai duit, kesianan orang. Islam nggak toleransi berarti. Nggak punya duit, lah gampang. Sedekah nggak harus pakai duit. Apa kata Nabi? Kullu tahlilin sedekatun wa kullu tasbihin sedekatun. Wirid, zikir tuh sama juga sedekah. Jangan takut. Hari Jumat nggak punya duit, banyakin zikir. Kalau perlu bawa tasbih, niatin buat wirid. Tapi tasbih Arab ya. Jangan tasbih Cina. Tasbih Arab yang kecil-kecil. Kalau tasbih Cina kan gede-gede. Namanya solin. Tuh lain dia solin dia nah. Ya. Yang kecil-kecil. Yang bacanya gampang. Subhanallah. Bawa tuh tasbih. Niatin buat sedekah. Kenapa kudu diniatin? Begini, mohon maaf. Kadang-kadang ada yang bawa tasbih modus.
Modus apa? Pelit. Jadi tasbih dijadiin alat. Begitu kotak amal keluar dari kanan, tasbih mulai nongol, mata rada merem dikit. Iya elah. Mulai baca dah. Subhanallah, subhanallah. Begitu kotak makin dekat makin kenyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kotak lewat. Alhamdulillah. Pelit lu mah. Sedekah jariah banyak. Makanya sering saya bilang, ini kita hari ini nih, yang hadir di sini saya mau tanya, udah banyakan sedekah, banyakan amal apa kurang? Kurang apa lebih? Kurang apa lebih? Tadi sok banget pakai ngasih orang. Mari pahalanya kita kirimkan buat Bapak Anu. Lah berarti lu lebih dong lu. Hah? Kurang apa lebih? Kurang apa lebih? Nah itu ada ngasih orang. Ini namanya tahu kagak paham. Kita ini kebanyakan tahu kagak paham. Contoh yang tahu kagak paham, yang gampang dulu dah. Bapak Ibu kalau mau makan baca doa nggak? Mau makan? Apa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina. Doa apa tuh? Makan. Kalau mau buka puasa baca doa nggak? Mau buka puasa? Apa doanya? Allahumma lakasum tuh. Yang suruh robah barik lana jadi lakasum tuh siapa? Ini tahu kagak paham. Emang Bapak Ibu pernah belajar begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Emang ada kalimat di luar bulan puasa? Kalau nambah-nambahin. Bapak Ibu doa makan mah tetap aja mau bulan puasa, mau di luar puasa tetap barik lana. Ngapa jadi lakasuntuk? Ustaz bulan puasa, bulan berkah tambahin doa apa buang doa? Mestinya tambahin doa apa buang doa? Nah itu dibuang. Yang nyuruh buang siapa? Ini gara-gara tahu kagak paham. Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Lakasumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan tetap barik lana. Ngapa jadi lakasumtu? Beduk. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Minum batalin. Udah batal, baru lakasumtu. Ini mah minum belum, makan belum, air masih di meja udah lakasumtu. Wa ala rizkika abdartu. Atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Lah belum, lu kan belum minum belum. Pakai nambah lagi doanya, zahaba zamau, telah hilang sirna haus dahaga. Hilang dari mana? Lu belum minum. Ayo loh. Untung datang sekarang, kalau kagak bablas memang mati. Lakasum tuh mau kemana? Ya makanya kudu tahu. Makanya banyak yang kurang. Tadi ngasihin orang, enggak ngasih. Nah ini kudu paham. Nah kenapa? Pahala yang Bapak Ibu baca bawa pulang. Lah tuan rumah dapat apaan? Nah kata Nabi begini. Mandala ilal khair kafailihi wa mandala ila sar kafailihi. Siapa yang ngajak kebaikan percis seperti yang berbuat baik. Siapa yang ngajak kejahatan percis seperti yang berbuat jahat. Sekarang kita diundang oleh Pak Budi, undang baik, undang jahat. Undang baik, kalau bukan sebab dia gini kita lagi ngapain? Ya macam udah. Ada yang lagi TV, ada yang lagi tidur, ada yang lagi ngempok-ngempok bini, ngapain aja di malam udah. Tapi begini ini jangan dianggap enteng. Apa kata Nabi? Man hadara fi majlisil ilmi faka'anna ma salatu alfi min salati sunnah. Siapa yang duduk di majelis ilmu sama juga sholat sunat 1000 rakaat. Nih kita duduk begini doang dapat 1000 rakaat. Pahala kita bawa pulang. Lah Pak Budi, pahala ngundang. Kalau yang hadir 100 orang, satu orang bawa 1000, 100.000. Pahala ngundang itu yang buat orang tuanya. Pahala kita mau bawa pulang. Capek-capek ngasih orang. Nggak bakalan kurang. Itu baru duduknya, belum jalannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aku yang menghidupkan orang yang meninggal dan aku yang mencatat seluruh kejadian wa asarahum dan bekas-bekasnya. Makanya untung tukang ngaji, makin banyak melangkah makin banyak untungnya. Makin banyak pahalanya. Yang paling rugi siapa? Tukang joget. Dosa tuh paling banyak dosa tukang joget, Pak. Memang apa? Kebanyakan ngelangkah.
Lah coba ya kalau satu lagu mundur maju. Lah belum nitirnya berapa itu lah. Kata tukang joget, Ustaz saya waktu joget pasti nggak kecatat. Lah emang apa? Sebab waktu jalannya tuh jalan setapak, yang joget apa yang jalan rame-rame kan lepek ketutup bekasnya, ketumpuk udah nggak kelihatan. Habis joget hujan gede ke bawah air, berarti dosanya nggak kelihatan. Jangan biarangan kelihatan. Allah tahu. Dari mana? Allah jawab dalam surat Yasin. Wa tukallimuna ainihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kata Allah, ingat, tangan bakalan ngomong, kaki bakalan jadi saksi. Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Pak, di dunia tangan bisa ngomong nggak? Bisa. Saya bilang kagak bisa. Di dunia tangan bisa ngomong, apalagi di akhirat. Mana buktinya? Tuh orang gagu ngomong pakai tangan. Halo. Bisa. Saya bilang kagak bisa. Di dunia aja tangan bisa ngomong, apalagi di akhirat. Wa tashhadu arjulum. Kaki bakalan jadi saksi. Nggak usah pakai di akhirat, di dunia kaki bisa jadi saksi. Mana buktinya? Ada 4 yang Allah ciptakan serupa tapi nggak sama. Sedunia ini ada 4 yang mirip sama kagak. 1 wajah nih. Ini muka kita sedunia nggak ada yang sama, mirip ada, betul. 2 sidik jari nih. Yang namanya KTP pakai ini semua nih. Nggak sama, mirip, betul. Yang ketiga apaan? Suara nggak ada yang sama, mirip. Suaranya mirip Auma Irama, mirip. Suaranya mirip Haji Akri, mirip, kagak sama. Benar. Karena suara nggak ada yang sama, ada hukum di dalam sholat berjamaah, terutama orang laki nih, hati-hati. Kalau suara itu nggak ada yang sama, maka ada hukum sholat jamaah apa? Kalau Anda masbuk, takbirnya nggak boleh kenceng, makruh. Karena ganggu yang depan. Jadi kalau kita lagi nyampe, imam udah baca Fatihah, pelan aja. Jangan kencang. Imam udah baca Fatihah, kencang banget. Allahu Akbar. Kata yang depan, Udin baru nyampe. Lah ketahu suara lu itu. Yang keempat yang Allah ciptakan gak ada yang sama, apaan? Bau kaki. Tuh. Ternyata kaki kita sedunia baunya gak ada yang sama. Nggak percaya? Nggak percaya, mau buktiin. Cium gak usah dicium, lah bau. Apa iya Ustaz kaki gak ada yang sama? Lah iya, buktinya mana? Gampang kalau mau buktiin kalau kaki baunya gak ada yang sama. Bagaimana? Kalau ada rumah kemalingan, polisi bawa anjing pelacak, yang dicium apaan? Kan bekas tapak kaki kan? Coba kalau di kampung itu ada 3 orang yang baunya sama, lah anjingnya keder. Agak sama. Artinya apa? Biar jalanan lepek ke bawah air, bekas masih ada. Itu keuntungan orang ngaji. Nah makanya yang kedua, di samping shadaqatun jariyah, kata Nabi apa? Au ilmun yantafi'u bi. Ilmu yang manfaat. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Punya ilmu. Gak manfaat, gak punya. Kita ini bagaimana bisa ilmu manfaat kalau ada majelis taklim kagak mau ngaji? Akibatnya apa? Kalau ilmu yang manfaat gak mau ngaji, yang dikhawatir dia tizamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Tar nyampe satu saat akan sampai umatku mereka sholat hakikatnya nggak sholat. Nih semuanya yang hadir udah sholat semua, saya yakin udah. Bener mah belum tentu. Betul. Contoh yang gampang dah. Kita sebelum sholat kan wudhu dulu ya. Benar. Sebelum sholat wudhu. Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan. Benar. Baik. Wudhu artinya apa? Kebersihan. Pertanyaan saya gampang banget. Karena wudhu artinya kebersihan. Bersihan mana wudhu sama mandi? Ayo. Mandi sama wudhu bersihan mana? Tuh kan segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyakannya kagak jawab, nyari aman. Ntar gue jawab mandi, wudhu lah, gue diem aja. Bapak ibu, mandi sama wudhu bersihan mana? Lah bersihan mandi lah, betul. Semuanya dicuci pakai sabun, benar. Lah kalau wudhu kan cuma basuh pala, muka, tangan, kaki. Berarti mandi sama wudhu bersihan? Mandi, habis mandi boleh kan langsung sholat?
Nah kalau gitu bersihan mana? Keder kan? Nah. Makanya suka dikatain orang di luar Islam, orang Islam bego. Lah habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi. Kenapa? Lu yang kerjain tapi kagak paham. Mandi sama wudhu apa bersihan mandi lah. Kenapa habis mandi nggak boleh sholat? Kan kerjaannya sama. Mandi cuci muka, wudhu cuci muka. Mandi cuci tangan, wudhu cuci tangan. Mandi cuci kaki, wudhu cuci kaki. Lah kenapa nggak boleh langsung? Nah ini kalau kita ngaji tahu ilmunya. Apa ilmunya? Apabila dua pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang, pasti ada beda. Kalau nggak ada bedanya nggak usah diulang. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa. Wudhu ada. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwidni bizulumatika kama tusawwidu wujuha adaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa. Wudhu ada. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Mandi cuci kaki nggak pakai doa. Wudhu ada. Allahumma sabit qadamaya ala sirati mustaqim. Kesimpulan, siapa yang wudhu basuh muka nggak pakai doa berarti bukan wudhu, cuci muka. Mendingan mandi. Saya nggak yakin segini banyak yang hafal doa wudhu, kagak yakin. Ayo buka keran gini, cek cuci tangan itu mah. Ustaz kenapa sih wudhu pakai doa? Ibadah harus punya tujuan. Ibadah nggak punya tujuan ngaco. Nih tadi Anda baca rawi, sekarang ini masih begini. Kenapa Anda baca rawi, senang baca rawi, baca selawat? Pengen dapat sahabat Nabi kan? Benar. Pengen dapat sahabat Nabi kan? Pertanyaannya sederhana. Kira-kira Nabi kenal kita nggak? Besok di padang mahsyar orang bukan juta, mungkin miliar. Bagaimana Nabi lu dapat syafaat dari Nabi kalau Nabi nggak kenalin lu? Tapi kira-kira pengen nggak dikenal Nabi? Pengen nggak dikenal Nabi? Pengen nggak dapat syafaat? Cara sederhana, ikutin Allah. Apa kata Allah? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Besok di padang mahsyar muka cuma dua, hitam sama putih. Nabi ngenalin umatnya yang mukanya putih. Besok hari kiamat pengen putih pengen hitam? Pengen putih pengen hitam? Kalau lu pengen putih, tiap wudu doain muka lu biar putih. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wala tusawwidni bizulumatika kama tusawwidu wujuha adaika. Ya Allah, putihkan muka saya sebagaimana kau putihkan muka walimu. Jangan kau hitamkan muka saya sebagaimana kau hitamkan muka musuhmu. Dari sekarang wudhu muka lu biar putih, biar Nabi kenalin, bukan asal basah. Udah pada begitu belum? Udah begitu belum? Bukan. Sholat mas sering. Yang kedua, besok di padang mahsyar Bapak Ibu, matahari sejengkal. Sekarang tingginya 13 juta kilometer. Paling nih panas 30 derajat, kita udah gerah. Besok sejengkal, kira-kira mau kebakar apa mau aman? Mau kebakar apa mau aman? Lah kalau lu pengen aman dari sekarang, tiap wudu pala lu doain. Allahumma azillani tahta zilli arsika yauma la dhilla illa dhilluka. Ya Allah, lindungilah pala saya dengan arasmu, di mana besok di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darimu. Dari sekarang tuh pala doain ketika wudu. Oh, kalau saya dapat syafaat Nabi kemudian udah dilindungi, saya masuk surga? Enggak, belum. Apa kata Allah? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Awas, besok lu kerjaan lu di dunia bakalan ditimbang. Ada yang nerimanya pakai tangan kanan, ada yang nerimanya tangan kiri. Yang nerima tangan kanan insya Allah selamat, yang tangan kiri bakalan cilaka. Ibu bapak besok pengen tangan kiri tangan kanan? Kiri kanan. Kalau lu pengen kanan, tiap wudu tangan lu doain, Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni. Bukan asal basah. Oh, kalau saya nerima berarti saya ke surga. Taruh dulu. No, ada jembatan Siratal Mustaqim. Bisa-bisa kita kecebur. Pengen selamat, pengen kecebur. Selamat kecebur.
Kalau lu pengen selamat, tiap wudu kaki lu doain, Allahumma sabit qadamaya ala siratim. Ya Allah, tetapkan kedua kaki saya ketika besok berjembat di Siratal Mustaqim. Bukan asal basah. Udah hafal doa wudu? Kan pelajaran ibtidaiyah ini mah. Kenapa? Karena lo nggak ngerti. Dianggap sepele tuh ilmu-ilmu begitu. Itu baru wudu, belum sholatnya. Semua udah sholat, udah bener mah belum tentu. Rukun sholat ada berapa? 17. Rukun sholat yang 17 terbagi berapa? Tuh kan bengong. 3 benar. 1 rukun qalbi. 2 qauli. 3 fi'li. Awas salah rukun batal sholat. Rukun qalbi cuma 1. Apa? Niat. Niat di mana? Di hati. Yuk saya ulang. Rukun sholat 17. Yang pertama niat. Yang pertama benar tuh. Rukun sholat yang pertama benar tuh. Benar tuh. Niat benar. Benar niat. Baik. Apa definisi sholat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir, diakhiri dengan, saya ulang lagi, berarti sholat definisinya diawali dengan, diakhiri dengan, awalnya takbir, akhirin. Tadi rukun sholat berapa? Yang pertama, nah lu mana yang benar tuh? Ayo, mana yang benar tuh? Ayo. Sambil takbir sambil niat. Nah, cuma niatnya harus di dalam hati. Rukun kedua apa? Rukun qauli. Awas. Apa diantaranya? Takbir. Takbir harus ada suara, walaupun sirron. Kalau nggak ada suara, namanya kolban. Sementara takbir rukun qaul harus ada suara. Allahu Akbar. Banyak nggak yang takbir begini? Nggak ada suaranya. Kayak mimpi jadi. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Batal. Ada yang sok husu, pakai merem-merem. Nggak ada suara. Apalagi Fatihah rukun qauli. Hati-hati tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Itu rukun qauli. Ini mah enak banget, apalagi sholat johor tuh. Tahu-tahu ruku. Itu dia lagi sholat apalagi pantomim. Hati-hati. Apalagi salam rukun qauli, hati-hati. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Ada alif lam samsiah di depannya. Jangan sepelein alif lam samsiah. Ibarat sayur namanya garam. Sayur kelebihan garam orang buang, kurang garam juga orang buang. Benar? Hati-hati. Jadi innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Ini enak banget. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, salam doang. Malaikat teriak, udah ganti serai. Hati-hati. Apa lagi? Rukun fi'li. Lihat kedua. Berdiri dengan betul. Benar. Awas perhatiin. Sholat rukun kedua berdiri dengan betul. Artinya apa? Sholat wajib dilakukan berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh nggak duduk? Boleh. Kapan bolehnya? Sakit, ujur. Nah ini dia nih. Ini ngajinya kurang nih. Sholat wajib berdiri. Boleh nggak duduk? Kapan? Sakit. Emang lawan diri sakit? Hah? Boleh nggak duduk? Boleh. Kapan? Ketika nggak kuat diri. Jadi sholat diri dulu, udah nggak kuat baru duduk. Ini mah aneh.
Dari rumah bawa-bawa bangku berarti kan kuat jalan ya. Nih aneh nih. Dari rumah bawa-bawa bangku berarti kan kuat. Nyampe masjid takbir duduk lah. Tadi lu jalan bisa. Banyak gak? Banyak gak? Ini sholat kadang-kadang yang dianggap sepele. Makanya kata Nabi, kata Ibnu Hasan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Ibadah nggak pakai ilmu ditolak, nggak diterima. Mohon maaf, sering saya bilang Maulid Isra Mi'raj boleh ada boleh kagak, tapi kalau ngaji mingguan itu wajib. Lu bagaimana bisa sholat kalau denger ceramah doang? Bisa bener ibadah karena ngaji, karena ada runtunan, betul? Emang ceramah nguruntun? Kagak. Ngaji, makanya Jumat tuh awas, ada rukun Jumat, ada sholat Jumat, hati-hati. Ini saking pentingnya ngaji nih. Ada sholat Jumat, ada rukun, hati-hati. Rukun Jumat 2, pertama khutbah, kedua sholat jamaah. Berarti khutbah itu merupakan rukun Jumat. Jadi orang yang sholat Jumat nggak dengerin khutbah Jumat, sholatnya sah, Jumatnya batal. Dia nungguin komat baru nyampe. Mana itu? Kenapa? Kalau sholat yang penting kenapa 2 rakaat? Asalnya Johor 4. Berarti bukan yang penting sholat doang, khutbah juga penting. Makanya sholat 4 rakaat jadi 2. Ya kagak, Jumat pada molor. Kadang nungguin komat baru nyampe. Ngerokok lagi katanya tuh ya. Mana? Nah kembali sekalian, jadi yang kedua apa? Au ilmun yantafi'u bih. Kalau ilmu juga udah habis, kiamat masih panjang. Yang ketiga, au waladun sholihun yad'aulah. Anak yang soleh yang doain orang tua. Pak. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Anak yang soleh yang doain orang tua. Ya, alhamdulillah Pak Budi nih. Ya, anak soleh doain orang tuanya ya. Nah di samping itu ada yang lebih penting. Anak yang soleh, perhatiin. Anak soleh apa tetangga soleh? Anak soleh apa tetangga soleh? Baik, saya kasih logika dulu. Di antara sekian, salah satunya saya anaknya, katakanlah begitu. Anak kandungnya, kira-kira yang fatihahnya pasti diterima, saya sebagai anak kandung apa tetangga? Anak kandung, bener kan? Ini kadang-kadang di kampung lucu. Orang-orang diundang suruh tahlil ke rumahnya. Orang pada tahlil, anaknya malah ngopi di belakang. Berarti namanya apa? Itu tetangga soleh. Hati-hati saudara. Nah kembali, makanya haul ini apa? Untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya syukur. Kenapa? Karena hidup. Hidup itu apa sih? Hidup apa sih Pak? Nungguin mati. Mengapa? Orang kalau nunggu, kira-kira bosan nggak? Bosan, apalagi kagak tahu kapan. Berjam-jam kita tungguin. Nungguin mati supaya kagak bosan. Allah kasih mainan, Allah kasih hiburan, lahun walaibun. Makanya kalau dinunggu di rumah sakit itu ada TV, kenapa? Biar jangan jenuh. Maka hidup untuk menanti kematian supaya nggak jenuh. Allah kasih mainan, Allah kasih game biar semangat. Apa gamenya? Anak, ya, bini, laki, kerjaan, tuh mainan semua supaya lu jangan jenuh. Tapi ingat, kalau yang punya yang ngasih mainan ambil, lu jangan ngambek. Contoh, Bu, ada anak kita nih 3 tahun, kita beliin mobil-mobilan remote ya, kita kasih tuh udah girang mau tuh mainin. Tahu-tahu kita ambil, ngambek gak tuh anak? Ngambek gak? Marah gak? Dia kagak pikirin siapa yang beliin, siapa yang ngasih. Gua kapirin, yang penting mainan gua diambil, bener?
Sama ketika kerjaan kita diambil sama Allah, saudara kita ada yang diambil Allah, lu jangan kesel yang ngambil yang punya rumah, yang ngasih lu. Lu mah semua titipan. Nih Bapak Ibu, jangan bangga. Ibu Bapak bisa ngelihat, bisa dengar. Kenapa bisa ngelihat? Karena punya mata. Kenapa bisa mendengar? Kapan bikin mata? Ah? Pernah bikin mata? Pernah bikin mata? Pernah beli mata? Pernah nanam mata? Berarti mata siapa? Sombong lu kalau bilang mata lu. Kapan lu bikin? Kuping kapan lu beli? Kapan lu bikin? Berarti kuping siapa? Jangan sombong, kita suruh introspeksi. Bapak Ibu bisa melihat karena apa? Dengan apa bisa melihat? Dengan mata. Bisa dengar? Benar. Tuh orang mati matanya ada kok nggak ngelihat? Karena matanya ada. Tuh orang mati ada kupingnya kok bisa nggak dengar? Berarti pendengaran itu bukan dari mata, bukan dari kuping, melihat itu bukan dari mata. Karena rahmatnya Allah diberikan, hayatnya Allah diberikan kepada kita, bisa ngelihat karena Allah, bukan karena mata. Karena samiunnya Allah, sifat pendengaran Allah kita pinjam, jadi bisa mendengar. Kalau sifat ini Allah ambil, nggak bakal dengar. Buktinya orang mati kupingnya ada, nggak dengar lagi. Nah inilah kata Nabi, kafabil mauti wa'idah. Cukuplah dengan meninggal seseorang nasihat buat kita. Apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Yuk kita koreksi diri kita. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Itu semua punya Allah. Benar. Kata Allah, makanya fasolli lirab, bayarlah badanmu dengan sholat. Murah banget. Ustaz, ilmu saya dikit banget. Jangan-jangan sholat saya nggak diterima. Terus saya pengen dengan ilmu yang terbatas sholat saya diterima. Gampang. Ilmu dikit pahala pengen pol. Gampang. Bagaimana caranya? Sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Ibarat beli buahan borongan. Coba beli jeruk sekeranjang dah. Yang atas bunga saya cakep-cakep. Yang bawah kan ada yang kuntet, ada yang busuk. Bener gak? Karena yang atas harganya 100, yang busuk ngikut 100 lah borongan. Coba kalau pisahin kagak laku. Kita baca Fatihah salah, tapi baca jamaah tetap cepet. Baca Fatihah salah, ghairil maktubi. Fatihah maktubi. Tapi dia pintar sholat jamaah. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Malaikat raqib tanya mati, tip yang pojokan gimana? Cepet. Lah kan maktubi, borongan. Ini gimana mau dapat cepet? Udah Fatihah salah, sholat sendirian, surah kagak pernah ganti, apa cuma 2 ina sama kulhu. Johor ina tu ina kulhu, asar sampai subuh ina tu ina kulhu. Sekalian ngendong ke rumah mertua nginep. Baca kulhu kependekan, malu kali. Ganti kuliah, keder. Nggak ketemu ujung. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna. Wala lagi. Mertuanya masuk lah, mantu gua keder. Lagi wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya kesian kali, teriak dari jauh, lakum. Ya ingat, wah bener lakum dinukum waladolina. Makanya kudu benar ya. Nah, kenapa? Lagi-lagi ke ilmu. Tapi ingat, tidak semua ilmu itu harus dipraktekkan. Karena ilmu bisa juga salah nerapin gak bener. Contoh, Ori biar juara internasional, suaranya hebat, giliran jadi imam gak boleh pakai qiraat. Makmum ngambek. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum, kapan kelar ini lah? Harus tempatnya. Apalagi mentang-mentang baca Quran pakai irama, jadi imam pakai irama dangdut lah, makmum pada joget.
Baca Fatihah irama Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Imam bego namanya. Tetap harus pakai ilmu, harus pada tempatnya ya. Insyaallah bulan Ramadan bulan berkah, benar. Jangan sampai salah, karena bulan puasa itu kata Nabi semua surga dibuka, neraka ditutup, setan bener apa? Bener apa setan dikit? Lah, kalau setan dikit kok banyak yang kagak puasa? Berarti setannya kelepas tuh. Iketannya kurang kencang. Bapak Ibu, Nabi nggak pernah bohong. Bulan puasa setan diikat, pasti diikat. Lah kenapa banyak yang nggak puasa? Karena Nabi nggak pernah janji bulan puasa nafsu diikat, nggak ada tuh. Setan diikat, nafsu dilepas. Jadi yang godain kita bukan setan, nafsu. Cuman kita aja sulitkan nyalain setan, padahal setannya kita. Lu kenapa buka digodain setan? Padahal lu kata setan kan gue diikat, berarti lu setannya. Nah. Jadi bulan puasa yang diikat setan ya, yang dilepas. Kalau gitu mendingan mana yang diikat bulan puasa? Nafsu apa setan? Dua-duanya ya. Setuju? Mati bareng kita. Lah kalau nafsu diikat bulan puasa lah bisa mati bareng. Giliran maghrib makan nggak nafsu lah mati kita. Jadi alhamdulillah yang diikat setan ya. Insya Allah semuanya berkah dari Allah ya. Kita doain sekali lagi. Bacakan Fatihah untuk almarhum almarhumah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dimaafkan, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyyati sifah wa salam al barakah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.